saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera bagi Anda sekalian. Sebelum saya mulai, ayo dukung dengan mengklik tombol subscribe dan loncengnya. Penemuan arkeologi dari Laut Galilea dielu-elukan sebagai bukti definitif dari keandalan historis Alkitab. Seorang ahli kitab suci baru-baru ini telah menjelaskan mengapa dia percaya bahwa penemuan perahu di Laut Kuno Galilea memvalidasi kitab suci Kristen. Alkitab dihargai oleh miliaran orang di seluruh dunia, meskipun tidak semua mempelajarinya sebagai teks spiritual atau agama. Bagi beberapa orang, Alkitab menyimpan banyak sekali informasi tentang zaman kuno dari tanah suci dan rakyatnya. Tom Mayer, seorang profesor studi Alkitab di Shasta Bible College and Graduate School di California, Amerika Serikat, mengatakan bahwa salah satu bukti arkeologis yang mendukung narasi Alkitab adalah apa yang ditemukan di Laut Galilea pada tahun 1980-an. Laut Galilea juga dikenal sebagai Danau Tiberias, terletak di bagian timur Laut Israel antara dataran tinggi Golan dan wilayah Galilea. Secara geografis, ini adalah danau air tawar terendah di bumi dan danau terendah kedua setelah Laut Mati. Namun, secara alkitabiah, kitab suci mengatakan itu telah menjadi tempat dari banyak momen dan mujizat penting dalam kehidupan Yesus. Yang paling terkenal mungkin adalah kisah yang dijelaskan dalam Injil Matius, Markus, dan Yohanes, di mana Yesus terlihat berjalan di atas air. Dalam Matius 14 dinyatakan, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Hampir 40 tahun yang lalu, Laut Galilea menjadi sorotan setelah kekeringan besar melanda Israel. Curah hujan di bawah rata-rata selama bertahun-tahun, diikuti oleh musim panas yang terik pada tahun 1985 berdampak buruk atas Laut Galilea. Selain itu, air danau ini juga disedot untuk irigasi pertanian. Permukaan air turun drastis sehingga banyak bagian dari dasar danau pun kelihatan. Dua bersaudara, Moshe dan Yuval Lufan dari Kibus Ginosar yang berdekatan dengan lokasi itu melihat peluang emas untuk mencari harta terpendam. Ketika mereka berjalan di dasar danau itu, mereka menemukan paku-paku kuno dan beberapa uang logam dari perunggu. Tiba-tiba, mereka melihat sesuatu, sebuah rangka lonjong, yang ternyata adalah bagian atas sebuah perahu kuno yang terkubur dalam lumpur. Mereka benar-benar telah menemukan harta karun. Profesor Mayer mengatakan kepada Express, karena rekor kekeringan di Israel pada tahun 1985 hingga 1986, sebagian besar dasar Laut Galilea tiba-tiba terlihat dengan mata telanjang. Arkeolog amatir dan penduduk dekat Kibbutz Ginosar di pantai barat Laut Galilea mulai menjelajahi dasar danau yang baru terbuka untuk mencari artefak seperti jangkar dan koin. Mereka menemukan penemuan yang mengesankan, garis samar perahu yang terkubur di lumpur. Karena menurut perakiraan akan turun hujan, masyarakat setempat berkumpul untuk memindahkan sebanyak mungkin perahu dari dasar danau ke tempat yang aman. Profesor Mayer berkata, begitu mereka mulai menggali, kecurigaan mereka terkonfirmasi. Struktur kayunya didukung terutama dengan dibenamkan ke dalam air dan penguapan apapun akan menyebabkan kerusakan mendadak.
Jadi, perahu itu terlindung dari sinar matahari pada siang hari. Dan begitu bagian-bagiannya terpapar lumpur, mereka ditutup dengan spons basah dan disiram air sampai penggalian selesai. Kemudian tim membungkus seluruh perahu dengan poliuretan untuk melindunginya saat mereka mengapungkannya ke museum terdekat. Dalam waktu 12 hari 12 malam, bangkai perahu kuno itu digali dan dipindahkan ke Museum Yigal Allon di Kibbutz Ginosar. Para arkeolog tidak pernah menduga akan menemukan perahu berusia 2000 tahun di Laut Galilea. Menurut mereka, kayu apapun pasti sudah lama hancur dimakan mikroorganisme. Namun, berdasarkan metode penentuan umur spesimen purba dan uang logam yang ditemukan di situs tersebut, para pakar menyimpulkan bahwa temuan itu berasal dari abad pertama sebelum Masehi atau abad pertama Masehi. Yang luar biasa, kondisi badan perahu itu masih lumayan baik. Perahu yang panjangnya 8,2 meter dan lebarnya 2,3 meter itu terbuat dari 12 jenis kayu. Mengapa begitu? Salah satu kemungkinan ialah kayu sulit diperoleh pada zaman itu. Kemungkinan yang lebih besar ialah pemiliknya bukan orang kaya. Perahu tersebut telah seringkali diperbaiki hingga akhirnya dibiarkan tenggelam. Di sana, perahu tertutup lumpur yang mencegahnya dari pembusukan bakteri. Sewaktu berita tentang temuan itu menyebar, perahu itu dijuluki Perahu Yesus. Tentu saja, tidak seorang pun benar-benar menganggap bahwa perahu inilah digunakan oleh Yesus atau murid-muridnya. Tetapi yang membuat para sejarawan maupun pakar Alkitab tertarik pada perahu ini adalah umur dan kesamaannya dengan perahu-perahu yang digambarkan dalam kisah-kisah Injil. Kesulitan berikutnya adalah mengangkut perahu yang rapuh ini ke tempat yang jauhnya 300 meter untuk dilestarikan. Lapisan poliuretan yang melapisinya memang kuat, tetapi kayu yang telah rapuh itu bisa rontok akibat guncangan mendadak. Tim memilih jalan keluar yang kreatif. Mereka membuka tanggul dan membiarkan air masuk. Untuk pertama kali, setelah berabad-abad, perahu kuno itu yang kini terbungkus dalam lapisan modern terapung lagi di Laut Galilea. Perahu itu kemudian direndam dalam bak lilin selama 12 tahun yang melindunginya sebelum dapat ditampilkan di Museum Perahu Yigal Allon di Kibbutz Ginosar. Perahu Danau Galilea kemungkinan besar adalah jenis perahu yang disebutkan dalam Injil, sehubungan dengan banyak perjalanan dan mujizat Yesus di sekitar Danau Galilea, kata Profesor Meyer. Panjangnya 27 feet, lebar 7,5 feet, dan tinggi 4,5 feet, yang cukup luas untuk 13 orang, Yesus dan 12 murid. Jelas, tidak ada cara untuk mengetahui bahwa perahu khusus ini berperan dalam peristiwa terkenal ini. Tetapi hal itu memungkinkan kita untuk lebih memahami dunia Alkitab dan untuk menyadari bahwa peristiwa dalam Alkitab didasarkan pada kenyataan. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan di-like, berikan komentar Anda, dan jangan lupa di-share ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tuhan memberkati.